Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sangya Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik asuh Metiko. Saya berasal dari Langsa, dan saat ini saya duduk di bangku kelas 1 SMA. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah dhamma desana dengan topik kebahagiaan sejati. Kebahagiaan merupakan hadiah yang harus dicari dan diperjuangkan oleh umat manusia dengan penuh kesabaran. Setengah jalan telah kita tempuh. Kini marilah terus maju. Tujuan sudah berada di depan kita. Apakah Anda ingin bahagia? Jawabannya pasti ya. Kita semua, tanpa kecuali, ingin bahagia. Walaupun pengertian mengerti kebahagiaan itu sendiri, dan cara untuk mencapainya berbeda-beda. Seorang penulis berkata, bahagia menurut kebanyakan orang merupakan tujuan yang paling banyak dicari. Bagi orang-orang yang bernasib kurang baik, kebahagiaan seperti ujung dari pelangi yang berupa pot emas. Mereka mengejar pelangi selama hidupnya seperti mengejar bayangannya masing-masing. Karena tidak mungkin mengejar sesuatu yang letaknya di dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan berada dalam jalan mencapainya, dan bukan pada tujuan yang hendak dicapai. Ia bahagia jika memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia. Ia bahagia jika dapat memperkaya kehidupannya, membiarkan orang-orang lain hidup damai, memberikan sumbangan agar dunia menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Ia bahagia jika pekerjaan, kewajiban, dan tugas sehari-harinya diliputi oleh kasih sayang. Kehidupan modern adalah perjuangan untuk memperoleh imbalan materi, kesenangan, dan kemewahan. Corak hidup ini membawa kegelisahan dan stres, bukan kebahagiaan. Dalam hidup seseorang, terdapat momen-momen penting, di masa semua materi memiliki nilai yang kecil, jika dibandingkan dengan kesenangan batin akibat pelepasan dari hal-hal duniawi. Dalam kehidupan awam, pentingnya kesejahteraan ekonomi untuk mencapai hidup layak tak dapat diabaikan. Kita tidak dapat menganggap orang-orang dapat berbahagia jika mereka kelaparan dan hidup dalam keadaan yang menyedihkan. Kemiskinan dan kehidupan di daerah kumuh dapat melumpuhkan kebahagiaan manusia. Sungguh menyedihkan jika sebuah keluarga besar harus hidup, makan, tidur, dan bereproduksi di suatu pondok yang kecil di daerah yang kumuh. Keadaan menyedihkan dari lingkungan dan kehidupan para penghuninya sering menjadikan daerah tersebut sebagai lokasi pertumbuhan kegetiran dan kejahatan, kecuali daerah itu merupakan kumpulan dari orang-orang suci yang mencari kedamaian di dalam kemiskinan. Bagaimanapun juga, kaya dan miskin, kebahagiaan dan kesengsaraan adalah istilah-istilah yang saling berhubungan. Seseorang dapat saja kaya tetapi tidak bahagia. Orang lain mungkin miskin, tapi bahagia. Kekayaan adalah berkah jika digunakan dengan benar dan bijaksana. Tetapi bagian yang tragis dari kaum miskin adalah keegoisan mereka akan benda-benda materi. Jika idaman mereka tidak terpenuhi, mereka hidup di dalam kebencian. Tragedi dari si kaya adalah kemelekatan pada harta mereka. Karena itu, kebahagiaan tidak ditemukan pada kedua pihak, baik miskin maupun kaya. Sejumlah orang menganggap bahwa seorang teman hidup yang cocok dan menyenangkan adalah sumber kebahagiaan. Hal ini mungkin saja terjadi. Lainnya menganggap bahwa anak-anak adalah sumber kebahagiaan lain. Tetapi hal ini pun bukan keadaan yang stabil. Seorang teman hidup dapat meninggal atau meninggalkan mereka. Sementara itu ada anak-anak yang lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kebahagiaan bagi orang tua mereka. Kita harus belajar untuk puas dan bahagia dengan apa yang kita dapat. Berapapun sedikitnya, bahkan kita harus gembira dan puas dengan keadaan kita sekarang,
walaupun tidak sesuai dengan keinginan itu. Saya akan menyampaikan sedikit cerita tentang seorang istri tanpa anak. Suatu ketika, terdapat pasangan miskin yang tidak mempunyai anak. Walaupun mereka bahagia dalam hal-hal lain, sang istri sangat menginginkan anak sendiri. Sang suami menyarankan untuk mengadopsi seorang anak, tetapi sang istri tetap menginginkan anak yang berasal dari darah dagingnya sendiri. Mereka mencoba segala rencana, tetapi tidak berhasil. Sang istri bertambah tertekan dan rasa gelisah, dan kekurangan bertambah kuat, dan mulai mempengaruhi batinnya. Tetapi sang suami berangsur-angsur mulai melihat perubahan pada diri istrinya. Sang istri berpura-pura hamil. Lalu ketika ia pulang, ditemukannya sang istri sedang menggendong sebuah buntelan kecil dengan gembira. Ia pun memeriksa buntelan tersebut dan ternyata hanya merupakan sepotong kayu kecil. Sang istri merawat bayinya, memakaikan baju seperti layaknya seorang ibu. Ia bahkan membuat ranjang bayi yang hangat dan menina-bobokkan bayinya. Sebenarnya ia mulai berperilaku seperti seseorang anak kecil yang bermain dengan bonekanya. Sang suami yang sangat khawatir dengan keadaan istrinya membawanya ke psikiater terkenal. Psikiater tersebut memeriksanya dengan seksama dan mencapai kesimpulan yang mengejutkan tapi sangat manusiawi, yaitu wanita tersebut akhirnya menemukan kebahagiaannya dengan membayangkan sesuatu yang tak dapat diraihnya dalam kenyataan. Sang psikiater memberi nasihat bahwa merenggut kebahagiaannya akan jauh lebih kejam daripada berusaha menyadarkannya dan membuang potongan kayu tersebut. Kita melihat di sini bahwa kadang-kadang keputusan kita mengenai orang lain harus didasari oleh perasaan dan bukan inteligensi semata-mata. Lalu juga dapat dikatakan, jika kita menginginkan sesuatu melewati batas, akan mempengaruhi batin kita dan mengganggu kestabilan perasaan kita. Keadaan menyenangkan dalam lingkungan politik, ekonomi, dan sosial seseorang berperan penting bagi kebahagiaannya dalam masyarakat. Agama Buddha mengajarkan kita untuk mengadopsi cara-cara yang benar dan tidak merugikan untuk meraih kebahagiaan. Tidak ada artinya berbahagia di atas penderitaan makhluk lain. Hal ini diuraikan oleh Sang Buddha. Dapat hidup tanpa merugikan pihak lain adalah berkah utama. Lalu, di manakah kita mencari kebahagiaan? Di dalam dirimu, kata Sang Buddha. Tak seorang pun yang membantah bahwa kebahagiaan adalah keadaan hidup yang paling diinginkan. Kebahagiaan tidak terjadi demikian saja. Kebahagiaan adalah keadaan pada saat sadar yang tidak tergantung pada nafsu jasmani. Keinginan yang tak terpuaskan adalah penyebab utama ketidakbahagiaan. Singkirkan keinginan dan Anda akan bebas dari ketidakbahagiaan Anda. Aku hanya mengajarkan satu hal, kata Sang Buddha. Penyebab duka dan jalan menuju lenyapnya duka. Seperti laut yang memiliki satu rasa, begitu juga halnya dengan ajaranku, yang berhubungan dengan duka dan lenyapnya duka. Aku akan menunjukkan Anda jalan dari khayal menuju nyata, dari gelap ke terang, dan dari kematian menuju kekekalan. Begitulah kata Sang Buddha. Kebahagiaan adalah keadaan batin yang dapat diperoleh melalui pengembangan pikiran dan pengendalian nafsu. Sumber-sumber luar seperti harta, popularitas, kedudukan sosial, dan nama besar hanya merupakan sumber kebahagiaan sementara dan bukan sumber sejati dari kebahagiaan. Sumber yang sejati adalah pikiran yang terkendali dan dikembangkan. Pendapat bahwa ketenangan batin tak dapat dicapai adalah salah. Setiap orang dapat mengembangkan kedamaian dan ketenangan di dalam dirinya melalui pembersihan pikiran. Sekian Dhamma Desana yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya.
Saya akhiri dengan Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.